Apa jadinya jika Sandra atau korban dari kasus penculikan tidak melakukan perlawanan dan justru malah timbul rasa kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculikannya, bahkan sampai menghalangi penegak hukum untuk menindak si penculiknya? Terdengar sangat aneh, namun fenomena seperti ini memang ada. Fenomena ini berkaitan dengan sisi psikologi seseorang dan muncul pertama kali pada sekitar tahun 70-an di Swedia dengan nama Stockholm Syndrome atau sindrom Stockholm. Apa sebenarnya maksud dari Stockholm Syndrome ini? Kasus atau peristiwa apa yang melatar belakangi munculnya fenomena ini? Dan seberapa bahaya jika seseorang terkena sindrom ini? Untuk pembahasan lebih lengkapnya, saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Dikutip dari Psychology Today, Stockholm Syndrome adalah suatu gangguan psikologis yang dimana korban penculikan justru memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculikannya. Pada kondisi ini, korban akan mengembangkan perasaan positif terhadap pelaku penculikan sebagai bentuk coping mechanism. Coping mechanism adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menghadapi situasi yang sulit atau menyebabkan stres maupun trauma. Stockholm Syndrome ini bisa jadi muncul karena korban penculikan ingin meningkatkan peluang atau kesempatan untuk bertahan hidup, dan salah satu caranya adalah dengan bersimpati serta ingin menurut terhadap pelaku yang menculiknya. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh Nils Bejerot, seorang kriminolog dan psikiater berkebangsaan Swedia. Istilah Stockholm Syndrome ini berasal dari sebuah kasus perampokan bank Sveriges Credit Bank pada 23 Agustus 1973 di kota Stockholm, Swedia yang memang ditangani oleh Nils Bejerot. Pelaku utama pada kasus perampokan ini adalah Jan Erik Olsen. Ia melakukan aksinya pada pagi hari. Dengan berbekal senjata api, ia masuk ke dalam gedung dan menembaki langit-langit bangunan sembari menebar ancaman. Olsen juga berhasil menyandra 4 pegawai bank yang diantaranya adalah Kristin Enmark, Birgitta Landblad, Elisabeth Oldgren, dan Sven Safstrom. Di tengah penyanderaan itu, Olsen meminta uang senilai lebih dari 70.000 dolar Amerika dalam mata uang Swedia dan asing. Lalu ia juga menginginkan sebuah mobil untuk kabur dan meminta rekannya yang sesama perampok dan pembunuh yaitu Clark Olofsson untuk dibebaskan. Pihak kepolisian lalu memenuhi permintaan Olsen tersebut dalam beberapa jam kemudian dengan mengantarkan Olofsson, memberikan uang tebusan, serta mobil Ford Mustang dengan bensin yang terisi penuh. Namun yang aneh pada kasus ini adalah ketika keempat sandera itu justru merasa bersimpati terhadap Olsen. Jadi rupanya Olsen sempat memakaikan jaket wool kepada Kristin Enmark yang menggigil. Lalu ia menyemangati Birgitta Landblad yang tidak bisa mengontak keluarganya via telepon. Olsen juga mengizinkan Elisabeth Oldgren untuk berjalan keluar dari berangkas karena dirinya mengidap klaustrofobia atau rasa takut berlebih terhadap tempat yang sempit. Satu-satunya sandera laki-laki bernama Sven Safstrom mengatakan bahwa perlakuan baik Olsen itu membuat mereka semua merasa lebih aman. Para sandera justru merasa lebih takut pada polisi. Sebab jika polisi salah langkah dalam mengambil keputusan, maka nyawa para sandera itu menjadi taruhannya. Singkat cerita, pada 28 Agustus 1973 atau setelah 6 hari disandra, mereka semua berkesempatan untuk bebas. Saat itu, polisi menembakkan gas air mata ke brankas tersebut sampai akhirnya berhasil membuat Olsen menyerah. Namun, lagi-lagi para sandera itu tetap berusaha melindungi Olsen. Mereka semua menolak untuk keluar terlebih dahulu dari brankas dengan alasan agar Olsen tidak tertinggal di dalam dan ditembak mati oleh polisi. Di pintu brankas, para sandera juga sempat berpelukan dan menyampaikan salam perpisahannya dengan Olsen. Dan pada akhirnya, Olsen pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Menurut beberapa sumber, Olsen dinyatakan bebas pada tahun 1980, lalu sempat menikah dan pindah ke Thailand untuk memulai hidup baru.
Istilah Stockholm Syndrome sendiri digaungkan oleh psikiater beberapa bulan setelah kasus perampokan bank tersebut berakhir. Fenomena ini dianggap mungkin terjadi karena Sandra merasa berutang nyawa kepada penculik, bukan pada polisi pada saat selama ditawan. Di sisi lain, di luar konteks kasus perampokan tersebut, korban dengan Stockholm Syndrome juga dapat mengalami berbagai gejala gangguan mental yang mirip dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, seperti diantaranya gelisah, sulit berkonsentrasi, selalu merasa curiga, sering bermimpi buruk, selalu mengenang trauma masa lalu, dan sulit untuk menikmati hidup. Sebenarnya, Stockholm Syndrome tidak termasuk dalam suatu diagnosis resmi dari gangguan kesehatan mental. Jadi, tidak ada kriteria khusus yang menjadi indikator diagnosis Stockholm Syndrome. Oleh karena itu, terkadang tim medis pun sulit untuk mengenali kondisi ini. Tidak ada pengobatan khusus untuk mengatasi kondisi ini. Meski begitu, biasanya psikolog dan psikiater akan menyarankan penderitanya dengan beberapa metode penyembuhan umum, seperti diantaranya pemberian obat untuk mengatasi kecemasan, rehabilitasi, dan terapi psikologis atau psikoterapi. Itu tadi pembahasan singkat mengenai fenomena gangguan psikologis bernama Stockholm Syndrome atau Sindrom Stockholm yang kemunculannya pada saat itu sempat menghebohkan dunia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.